Lu kagak perlu pintar, lu kagak perlu jago, tapi kalau lu bisa manfaatin peluang yang satu ini, gua jamin, lu jualan apapun pasti cuan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Gini. Gue mau bagiin satu hal gampang yang kalau lu lakuin, udah deh, jualan lu pasti laris. Terutama di 1 bulan ke depan. Nah, sebelum gua bahas itunya seperti apa, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi ceritanya belum lama kan gue tuh baru dari meeting di acara Tokopedia Tower. Jadi ini materi yang gue dapat ketika kan kalian tahu dong Tokopedia sama TikTok merger tuh, gabung tuh ceritanya tuh kan. Tokopedia sama Shop Tokopedia ya, alias TikTok Shop kan merger tuh. Ya, nah ketika mereka merger, nah kan ibaratnya kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Gue sempat bikin apa tuh namanya, udah sempat bikin ya tentang bakal ada seperti apa, kejadian seperti apa, dan di sini sebenarnya si Shop Tokopedia itu dia juga launching gitu ya, ngasih beberapa materi. Salah satu materinya adalah tentang tentang gimana sih caranya buat kalian makin laris. Konsepnya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kalian buat makin laris itu dibahas cukup detail ya. Nah, ada beberapa poin. Nah, dari poin-poin ini sebenarnya tuh ada satu poin banget penting yang gua nggak akan bahas banyak gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Kecuali kalau kalian pada request. Ya kalau lu pada request, lu tulis deh di komen, lu pada pengen gua bahas nggak? Nanti kalau yang komennya rame, nanti gua bakal bikin videonya ya. Kalau misalnya komennya dikit ya udah nggak usah kita bahas, oke? Nah, tapi di sini gue mau highlight beberapa hal. Jadi gini, kalau menurut Tokopedia, buat kalian rame nih ya, ini dari Tokopedia-nya itu ada 2 strategi yang perlu lakuin. Pertama strategi e-commerce dan kedua strategi marketing. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, strategi e-commerce adalah fokus ngebuat produk kalian menarik dan memberikan kesan awal positif gitu ya. Nah, sedangkan strategi marketing adalah memastikan produk atau toko menjangkau pelanggan seluas mungkin dan menyita perhatian pelanggan potensial. Coba gue mau nanya, lu bingung nggak maksudnya? Hah? Kasih tau dong gue di komen, bingung nggak? Nah, tapi gini, gue persimpel. Intinya adalah e-commerce, lu fokus, kan lu punya toko nih di online, bener nggak? Fokus di toko sama di si produk kalian itu buat menarik, orang tuh mau ngeklik, orang mau baca, orang mau beli, dah itu aja fokusnya. Jadi bikin supaya kalau misalnya di kalau di data-data tuh namanya CVR, conversion rate. Nah, yang penting adalah kalau strategi e-commerce bikin conversion rate-nya tinggi, selesai. Nah, kalau strategi marketing adalah memastikan pokoknya toko lu dilihat sebanyak mungkin orang. Dibeli nggak? Kagak usah. Kan yang penting dilihat. Nah, kalau udah lihat nanti kan si strategi e-commerce yang jalan. Nangkap nggak poinnya? Nangkap ya poinnya ya. Nah, untuk strategi e-commerce nih gue spill dikit, ada hal penting. Contohnya adalah basicnya adalah good price, good promotion, good product. Basic sih sebenarnya. Tapi ya bener kalau produknya nggak oke, promosinya nggak oke, ya nggak bisa gitu kan. Nah, dalam 3 ini, nah untuk strateginya sendiri, nah ada 2 macam, ada tiga lagi nih dibagi 3 anaknya. Yang penting lo bisa nawarin eksklusivitas, kedua manfaatkan co-branding, ketiga manfaatkan momen penting. Nah kan bingung kan lo? Ya oke, gua tahu puyeng. Nah simpelnya aja. Eksklusivitas itu adalah produk lu tuh kalau bisa, ini kalau buat kalian bikin brand ya, produk kalian se-eksklusif mungkin cuma bisa dibeli di 1 atau 2 tempat. Itu bikin orang ngerasa penting. Yang kedua, lu juga bisa hemat dengan cara co-branding itu pekerja sama dengan yang lain, ada study case-nya, tapi gua tahu ini susah. Nah, makanya kan gua bilang, lu gak usah ngerti yang lain-lain, gua tahu yang tadi gua bahas kayaknya berat, nah, gua bahas poin nomor 3. Nomor penting, yaitu manfaatin momen penting, selesai. Kenapa? Karena momen penting ini bisa dibilang adalah, lu bisa pinter manfaatin momen aja nih, udah kagak usah ngapa-ngapain lu, pasti rame. Kenapa? Karena lu tahu kapan waktunya orang belanja. Ibarat gini aja, kalau kalian suka nonton video gue, kalian pasti bakal kalau gue tuh suka cerita, gue selalu mengibaratkan jualan kayak mancing. Bener nggak? Nah, coba gini, kita pakai analogi mancing lagi yuk. Ya, lo mau mancing ikan, lo udah punya nih kail, udah punya umpan, lo udah tahu kurang lebih kolamnya di mana. Ketika lo lempar, gitu ya, kan waktunya makan ikan juga mungkin membantu, bener nggak? Kalau ikannya udah pada kenyang, gitu ya, kalau di laut sih nggak mungkin kenyang ya, tapi kalau lo bayangin di kolam baru dikasih makan semua, terus lo lempar. Ikannya udah kenyang, gue lagi gak mau makan, kagak bakal ada yang gigit, bener nggak? Meskipun sebenarnya katanya ikan tuh cuma daya ingatnya pendek ya, jadinya mereka selalu lapar. Tapi gue nggak tahu juga ya. Nah, tapi kalau lo tahu kapan momennya orang-orang lapar, nah orang-orang lapar tuh kan mereka udah mau makan gitu ya, bener nggak? Lo kasih waktunya, jebret, dan udah pasti orang
jualan lu bakal laku, bener nggak? Nah, terus kapan waktunya orang-orang lapar? Nah, ini nih ada kalendernya. Ya, nah kalau di Tokopedia, TikTok itu kalendernya ada 24 Februari sampai 25 Maret. Sebenarnya kalau di Shopee, Lazada juga gue yakin mirip-mirip karena ini ada yang namanya momen Ramadan ekstra seru kalau di Tokopedia. Gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini momen pentingnya? Karena di momen ini, ya kalau lo bisa manfaatin momen ya, orang itu pasti bakal pada belanja. Orang itu pasti bakal pada belanja. Kenapa ya? Karena gini, lo tahu dong di Ramadan ibaratnya 1 bulan di mana semua orang Indonesia mendadak bertambah kaya 2 kali lipat. Bener? Ada yang namanya THR, gaji ke-13 yang wah, jadi mereka lebih kaya nih. Udah mereka lebih kaya, mereka udah siap. Harus habis THR-nya. Kalau kata bahasa gue di Sunda ya di Bandung ya, pamali kalau nggak habis uangnya. Pamali kalau sisa gitu ya. Pamali itu apa ya? Nggak baik kalau lu nggak sisa. Jadi uang harus habis. Jadi di sini orang lagi mau pada belanja. Nah, terus gimana cara manfaatin momen kan gitu ya? Orangnya ada banyak, lagi pada mau belanja, lagi pada mau keluar duit. Nah, sebenarnya di sini ada yang bisa lo manfaatkan lagi nih. Satu, lo harus tahu produk apa aja yang kebagian. Kalau gua tanya, produk apa aja sih menurut kalian yang pasti bakal rame? Semua orang pasti bakal mikirnya gini, sarung, sajadah, fashion muslim, kurma, peci. Ya pokoknya peralatan muslim semua. Apakah itu benar? Iya. Tapi sebenarnya nggak cuma sampai situ. Kalau lu cuma mikir sampai situ, rugi kakak. Kenapa gue bilang rugi kalau cuma mikir sampai situ? Itu memang langsung dipakai. Memang langsung dipakai. Tapi kan di luar itu banyak lagi nih yang nggak langsung dipakai. Maksudnya gini. Di luar itu ya, kita bahas yang di luar itu ya. Sekarang gini, elektronik. Nyambung nggak sama elektronik? Enggak. Tapi ternyata faktanya tiap Ramadan penjualan elektronik naik banyak. Kenapa? Pengen pamer HP baru, pengen pakai apa tuh namanya earpod baru, bener nggak? Pengen pakai smartwatch baru gitu ya. Dulu jujur gue punya temen gue tuh punya toko elektronik di daerah. Ini cerita dulu ya. Nah tokonya tuh TV, kulkas, kipas angin segala macam dan dia juga cerita tiap Ramadan, tiap Lebaran itu tuh ramai banget. Jadi orang-orang tuh pada beli TV, kulkas, apa segala macam, AC. Gitu kan. Buat apa? Ya buat pamer. Ditunjukin barang rumah tangga. Wah, TV-nya baru ya, TV-nya bagus ya, kulkasnya, AC-nya, mesin cucinya. Meskipun setelah itu banyak juga nih setelah beres dijualin lagi. Kan masa pamernya udah selesai gitu ya. Tapi kan tetap aja itu adalah momen. Home living bakal kebagian. Fashion jelas kebagian. Elektronik jelas kebagian. Muka orang juga pengen kelihatan mukanya cakep. Bener nggak? Berbagai perawatan dilakukan biar kelihatan cingklong, gitu ya. Itu juga bakal kebagian. Nah, terus apa lagi ya di luar itu sebenarnya masih ada hal-hal lain yang kadang kita tuh perlu perhatiin nih. Mana nih yang bakal untung nih gitu. Momen-momen selain kayak kurma atau sajadah gitu kan. Ada momen-momen lain yang pasarnya itu besar banget dan di sini kita tinggal manfaatin gitu ya. Nah, terus cara manfaatnya gimana nih kalau kita udah tahu? Nah, salah satunya sebenarnya gini kayak contoh ya, ini kalau kalian lihat, ini salah satu buku gua 0 sampai 1 juta dolar dari TikTok Shop. Ini adalah studi kasus yang diambil dari pengalaman kita di MEA ngembangin satu brand dari 0 ke 15 miliar itu cuma dalam waktu 6 bulan. Jadi berbagai step by stepnya kita jelasin cukup jelas. Mulai dari di awal kayak bikin tokonya, udah gitu cari trafficnya, ngetes dulu strateginya seperti apa, mana yang bagus itu yang dihajar, ads terus dilakuin gitu kan. Nah, ini study case ini diambil waktu itu adalah tahun 2023 dan brand ini jualan hempers, kue kering. Produknya dibikin kue kering dan dicari afiliator dalam jumlah yang masif dan hasilnya wow. Jadi gede juga gitu. Jadi bisa dibilang ini momen yang lu kalau kelewat waduh udah deh rugi banget deh. Dan sebenarnya kayak kita sendiri cukup banyak kayak klien-klien yang misalnya omset cuma 100 juta, 200 juta. Begitu lebaran ini bisa dibikin jadi 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Ngelipatnya banyak banget. Nah, ini yang lo perlu tahu. Nah, terus persiapan apa? Satu, pasti ya lo harus carilah produk-produk tadi. Kedua, udah lo tahu produk-produk tadi, ya lo harus tahu nih bener-bener konversi. Tadi gue inget ya, gue bahas tentang 3P, gue bahas tentang strategi e-commerce. Udah bagus belum strategi e-commerce kalian? Tampilan kalian udah bagus belum? Udah bikin orang klik belum? Nah, itu lo harus bener-bener lihat analisa. Gitu ya. Nah, kalau kita di MEA bener-bener kalau kliennya masuk di Lebaran itu bener-bener diperhatiin tiap hari nih. CVR-nya berapa, CVR-nya berapa, ada nggak yang bisa ditingkatin, ada nggak yang salah, ada nggak yang kurang gitu kan. Nah, dan terakhir adalah naikin budget, siap promosi, siap buat gila-gilaan. Malah kayak di MEA ya,
kita punya salah satu service baru yang ini kita rasa bakal jadi game changer, itu ada yang namanya jasa training video. Di mana di training video ini, jadi modelnya adalah ketika kalian udah punya produk kalian udah bagus, kalian bikin footage-nya sendiri, atau kalau nggak bisa, kita bisa bantu bikin footage-nya. Nanti kita bakal bantu editing, dan kita bakal sebarin ke ratusan afiliator. Jadi gini, lu bayangin ya, kayak lu contoh gue punya satu barang, terus mendadak begitu lewat training video ini langsung ada 200 affiliate yang mempromosikan. Gitu, 200 video di market yang mempromosikan. Menurut kalian itu imbasnya bakal segede apa tuh? Itu bakal gila banget tuh, bener nggak? Imbasnya bakal kenceng banget dan bikin semua orang jadi ngeh. Nah, itu adalah jasa training video yang tadi gue bahas. Ya, jadi itu dia tadi. Lu nggak perlu pinter, bisa manfaatin momen, bisa manfaatin peluang, lu cuan banyak. Lu kagak bisa manfaatin peluang, sayang banget deh. Ya, nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Gue pengen tahu nih, kalau menurut kalian, coba jualan apa lagi yang bakal rame? Lu tulis di komen. Jualan lu apa? Ada nggak yang mau dicekin? Jualan lu kira-kira bakal rame atau enggak? Lu tulis di komen. Jangan lupa like dan share ke teman-teman.